Terima kasih untuk kesempatan yang diberikan kepada saya. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Martulus Simbolon dengan NIM 11S24042. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan proyek saya, yaitu Activity Tracker Application. Yang pertama itu kita kan mengenal itu latar belakang masalah. Untuk masalah ini itu banyak orang kesulitan melacak aktivitas harian seperti langkah, kalori, juga foto bukti aktivitas secara digital dan struktur. Nah, untuk solusinya itu aplikasi Activity Tracker berbasis atau API yang aman memungkinkan pengguna mencatat, mengubah, dan memantau riwayat aktivitas mereka dengan di foto. Nah, untuk fitur utamanya itu ada authentication, yaitu dari register, login, di mana itu menggunakan JWT dan BC Write password hashing. Baru untuk user management itu kita bisa update profil dan change password. Untuk aktivitas tracking itu ada CRUD, yaitu create, update, delete, dan data aktivitas yaitu langkah, kalori, jarak. Nah, untuk evidence upload itu upload bukti foto aktivitas itu file storage service. Untuk security itu proteksi endpoint menggunakan interceptor dan token. Nah, untuk tampilan register dan login seperti ini. Jadi kita bisa masuk atau daftar. Nah, untuk tampilan utamanya seperti ini. Ada langkah, ada kalori, baru jarak dan waktu. Nah, ini adalah grafik dan di sini kita bisa melakukan edit, lihat, dan hapus juga di sini. Kita melihat grafiknya. Nah, untuk text tagnya itu bahasa yang menggunakan itu Java 25, yaitu atau Java Modern. Frameworknya itu Spring Boot 4.0. Untuk teksnya itu code SQL dan how to base testing. Untuk security itu Spring Security dan JWT atau JSON Web Token. Untuk build toolnya itu build toolnya itu ada Maven, dan terus yang saya gunakan itu Xcode dan Postman. Nah, untuk arsitektur aplikasi yaitu ada entities, di mana itu berfungsi untuk representasi tabel database. Ada user, activity log, dan auth token seperti ini. Buat ya. Baru untuk repository itu adalah layar akses data atau GP atau Hibernate. Untuk service itu adalah logika bisnis utama untuk validasi, kalkulasi, dan upload file. Dan untuk controllers adalah untuk menangani request HTTP dari user atau API endpoint. Dan untuk interceptor itu adalah penjaga gerbang. Bisa kita sebut itu cek validasi token sebelum masuk ke controller. Nah, untuk skema database-nya seperti ini. Ada user itu ada entities-nya terdiri dari entities ID, atau bisa kita bilang juga terdiri dari beberapa eh, yang namanya itu bagian, yaitu ID, nama, email, atau password. Untuk token itu ada ID, user ID, token, dan create. Nah, untuk active log itu dia memiliki atribut ID, user ID, data, steps, calories, hingga image path. Nah, untuk hubungannya itu one to many, itu satu user punya banyak activity. Nah, untuk quality assurance dan testing, kita bisa melihat ini hasil dari uh, kita Spring Terus. Nah, untuk unit test itu menggunakan Unit 5 dan Mosquito. Untuk scope testing itu ada controller, service, entity, DTO, config, dan interceptor. Untuk tes coverage itu menggunakan Cakoko seperti ini. Jadi mesh instruction itu sudah 100% dan mesh version itu sudah 100%. Untuk CI dan CD dan automation, saya menggunakan Falcon GitHub Action dengan workflow-nya itu push query ke GitHub, baru otomatis build project itu Maven. Setelah itu otomatis menjalankan semua unit tes. Nah, ini itu build sukses. Ini contoh benar di tab exit GitHub saya. Ini ada saya terus itu 4. Ini saya, ini adalah hasil proyek saya, yaitu Activity Tracker. Nah,
Sekarang saya akan memulai demo ke aplikasi untuk yang saya buat itu. Nah, ini kan kita bisa, ah, di sini saya sudah membuat MVN screen Run. Jadi kita langsung masuk saja. Nah, inilah tampilan dari eh, si activity tracker, tepatnya itu bagian dashboard. Nah, kita bisa buat di sini misalnya tanggalnya itu tanggal eh, saya 20, saya langkah perhitungan langkah saya itu kita bilanglah 3.000. Baru jumlah kalori saya itu mungkin 120 dan jaraknya itu mungkin 3 kilometer. Nah, waktu saya aktif itu eh, coba saja 21 menit. Nah, sini bisa upload video, upload foto. Ini misalnya ini foto saya buat. Nah, ini bisa menyimpan data. Nah, ada nanti orientasi untuk mengatakan bahwa kita berhasil eh, menyimpan data-data yang baru kita buat. Nah, ini grafiknya langkahnya itu langsung berubah. Nah, untuk langkahnya itu juga bertambah, kalorinya juga bertambah, ya kilometernya juga bertambah, dan waktu saya juga beraktivitas juga bertambah. Nah, di sini saya bisa lihat ini bagian ini bisa saya lihat juga bisa saya edit tentunya. Misalnya ini saya edit misalnya dari 15 menit lah, jadi 15 menit. Bisa update data. Nah, dia akan dikasih bahwa data tersebut berbagai seperti ini. Nah, juga saya dapat melakukan delete delete data. Misalnya kita lihat delete ini, eh, ini kita delete. Oke, dia minta kita persetujuan kita dari atau persetujuan dari user. Nah, langsung berubah. Ini data-datanya atau grafiknya langsung berubah eh, setelah melakukan hapus. Dan ini eh, bisa kita lihat langkahnya juga berkurang, kalau ini berkurang, jaraknya berkurang, waktunya juga berkurang. Nah, untuk setelah kita melakukan ini, kita bisa melihat kitab saya sudah centang. Sebelumnya itu kita harus melakukan push di GitHub, baru kita bisa otak-atik di sini sebenarnya. Jadi ya aplikasi yang saya buat ini berhasil. Sebagai kesimpulannya itu aplikasi yang saya bangun itu berhasil dengan konsep OOP yang baik, baru keamanan terjamin dengan JWT, kualitas terjaga, 100% test coverage, dan siap untuk di deployment. Jadi sekian yang saya dapat sampaikan. Jika ada pertanyaan salah, maafkan. Dan terima kasih untuk bimbingan asisten dosen dan juga dosen. Semoga saya dapat berkembang lagi ke depannya. Terima kasih.